Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Lucy dari tim We Read Traveling with Jesus. Kami hadir membawakan bacaan harian dari kalender liturgi Katolik. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Datang dan penuhilah hidup kami dengan karunia-karuniamu. Amin. Bacaan liturgi Rabu 27 Januari 2021. Bacaan diambil dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, setiap imam melakukan pelayanannya tiap-tiap hari dan berulang-ulang mempersembahkan kurban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi Kristus hanya mempersembahkan satu kurban karena dosa, dan sesudah itu ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Sekarang ia hanya menantikan saat di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu kurban itu saja, Kristus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. Tentang hal itu, Roh Kudus pun memberi kesaksian kepada kita, sebab Ia sendiri bersabda, "Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka pada hari-hari yang akan datang. Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka." Jadi apabila untuk semuanya itu sudah ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan kurban karena dosa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Beginilah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kubuat menjadi tumpuan kakimu. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tongkat kuasamu akan diulurkan Tuhan dari Sion. Berkuasalah engkau di antara musuhmu. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Engkau meraja di atas gunung yang suci sejak hari kelahiranmu, sejak dalam
kandungan sejak fajar masa mudamu. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tuhan telah bersumpah dan tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Engkaulah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Haleluya, haleluya. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah dan menyembuhkan semua orang sakit. Haleluya, haleluya. Bacaan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus mengajar di tepi danau Galilea. Maka datanglah orang yang sangat besar jumlahnya mengerumuni dia, sehingga ia terpaksa naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh, lalu duduk di situ. Sedangkan semua orang banyak itu ada di darat di tepi danau itu. Dan Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dalam bentuk perumpamaan. Dalam ajarannya itu, Yesus berkata kepada mereka, "Dengarlah, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering, karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga benih itu tidak berbuah. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dengan subur dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat." Dan Yesus bersabda lagi, "Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid menanyakan arti perumpamaan itu. Jawabnya, "Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya sekalipun melihat, mereka tidak menangkap, sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti, biar mereka jangan berbalik dan mendapat ampun." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian, bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain?" Penabur itu menaburkan sabda. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat sabda itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar sabda. Lalu datanglah iblis dan mengambil sabda yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga
yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi sabda itu tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena sabda itu, mereka segera murtad. Dan yang lain yang ditaburkan di tengah semak duri ialah yang mendengar sabda itu, tetapi sabda itu lalu dihimpit oleh kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal yang lain, sehingga sabda itu tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut sabda itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semoga Tuhan selalu menaungimu, sinar mentari untuk menghangatkanmu, cahaya rembulan untuk mempesonamu, malaikat yang menaungi sehingga tidak ada yang bisa mencelakaimu, tawa untuk membuatmu ceria, teman setia di dekatmu, dan kapanpun kau berdoa, surga mendengarmu. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para sahabat We Read Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, cita-cita, rencana-rencana, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan, dan imanmu senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Demikian persembahan kami hari ini, dan terima kasih sudah menonton video kami. Bantu subscribe, like di page Facebook, follow Instagram kami, dan bisa nonton video lain di webpage kami, We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi dengan saya Ripno dan semua tim We Read. Ciao.